Coba jujur ya, pernah nggak sih kamu lagi buka sosial media, terus tiba-tiba ngerasa hidup kamu kayak tertinggal dibanding yang lain? Temanmu ada yang upload story tentang keterima magang di perusahaan yang besar, ada yang IPK-nya hampir sempurna, bahkan ada yang punya penghasilan sendiri. Sementara kamu masih berjuang ngerjain tugas, bahkan masih mikirin bisa lulus tepat waktu nggak ya? Nah, dari situ biasanya muncul satu pertanyaan. Aku ini sebenarnya sudah sukses apa belum sih? Nah, dari pertanyaan itu, apakah standar sukses yang selama ini kita kejar benar-benar datang dari kita sendiri atau jangan-jangan hanya sekedar menjalankan hidup berdasarkan ekspektasi orang lain? Nah, di video ini, saya, Rafaldi Ismail, akan membahas lebih dalam mengenai arti kesuksesan, apakah sukses itu milik kita sendiri atau tuntutan dari orang lain. Di dunia perkuliahan, terkadang ada standar tidak tertulis mengenai sukses. Mahasiswa yang dianggap berhasil biasanya memiliki IPK yang tinggi, aktif organisasi, punya banyak relasi, magang di tempat keren, ikut lomba, bahkan kalau bisa lulus tepat waktu. Kelihatannya keren bukan? Tapi coba kita pikirkan sejenak. Apakah semua mahasiswa harus seperti itu? Realitanya nggak seperti itu. Mahasiswa banyak yang masih berkuliah sambil bekerja. Mahasiswa banyak yang masih berkuliah dengan tuntutan ekonomi keluarga, dan masih banyak mahasiswa yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Bahkan ada juga mahasiswa yang masih mencari jati dirinya akibat masuk kuliah karena tuntutan orang tua. Tapi sedihnya, terkadang semua orang atau semua mahasiswa membandingkan diri sendirinya dengan orang lain dan menganggap semua orang memiliki standar yang sama. Bahkan seolah-olah nih, hidup ini adalah perlombaan yang memiliki satu garis finish. Berbicara mengenai sukses, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sukses diartikan sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Selain itu, menurut Purwadarminta pada artikelnya di tahun 2007, beliau mengartikan kesuksesan sebagai keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu. Nah, standar sukses itu tidak muncul begitu saja. Namun, dari mana standar itu datang? Standar sukses dia dibentuk pelan-pelan dari keluarga, dari lingkungan, dan bahkan dari budaya yang ada di masyarakat. Sejak kecil, kita sering terbiasa mendengar kalimat belajar yang rajin ya, biar sukses. Atau kalimat tolong jadi orang yang berhasil ya. Nah, tapi kalimat mengenai sukses atau kalimat tersebut jarang dijelaskan secara mendetail. Akhirnya, kita mengartikan sukses dari apa yang kita lihat di sekitar lingkungan kita. Lalu, ketika masuk dunia perkuliahan dan bertemu dengan tekanan baru atau pressure, dan melihat teman-teman kita yang memiliki pencapaian yang lebih tinggi atau luar biasa, kemudian ada lingkungan yang kompetitif, dan sekarang media sosial yang banyak digunakan dengan tidak benar sebagai ajang adu prestasi antar satu sama lain. Bahkan media sosial juga dipenuhi dengan kehidupan ideal dari masing-masing individu. Nah, tanpa sadar kita juga mulai percaya bahwa standar sukses yang kita anut selama ini itu bukan standar sukses yang kita miliki sebenarnya. Hal terbesar bukan hanya mengenai standar itu, tapi kebiasaan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain yang sudah jauh di depan kita, lalu langsung merasa seperti tertinggal dibanding mereka. Padahal kita tidak tahu cerita lengkap mengenai mereka. Kita tidak tahu berapa kali mereka gagal, berapa lama mereka berjuang, serta berapa banyak privilege yang mereka miliki. Dan kita hanya melihat hasil akhirnya saja. Nah, dari situ kita menyimpulkan, aku tertinggal dibanding yang lain. Padahal belum tentu.
Perbandingan ini pelan-pelan merusak cara kita melihat diri kita sendiri. Yang tadinya kita cukup percaya diri menjadi ragu terhadap kita sendiri. Kemudian yang tadinya kita punya arah menjadi bingung. Dan ketika kita terus hidup dengan standar orang lain, ada dampak yang serius untuk diri kita sendiri. Yang pertama, kita mulai merasa gak cukup, padahal kita sudah berusaha. Kedua, kita menjadi kehilangan arah karena terlalu sibuk ngikutin orang lain. Dan yang ketiga, kita merasa kelelahan karena ngerasa harus bisa segala hal. Sampai kita lupa, kita juga butuh istirahat. Dan yang keempat, kita merasa takut gagal. Hal ini dikarenakan kita takut terlihat tidak sukses di mata orang lain. Dan yang paling berbahaya, kita mulai mengukur nilai dari diri kita sendiri dari pencapaian orang lain. Sekarang, kita coba ubah sudut pandang kita mengenai sukses. Bagaimana kalau sukses itu tidak harus sama dengan orang lain? Bagaimana kalau sukses itu personal atau milik kita sendiri? Artinya, setiap orang punya definisi sukses yang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, sukses adalah memiliki karir yang tinggi. Bagi yang lain, sukses adalah memiliki hidup yang lebih tenang. Dan bagi mahasiswa, sukses dapat diartikan sebagai lulus dengan kemampuan yang cukup, yang berarti tanpa kehilangan diri sendiri. Dan itu semuanya valid 100%. Sukses bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling sesuai dengan dirinya sendiri atau dengan tujuan hidupnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menentukan standar sukses kita sendiri? Nah, kita dapat mulai dari pertanyaan yang sederhana. Yang pertama, apa yang benar-benar penting buat kehidupan saya? Dan yang kedua, skill apa yang ingin saya punya dalam hidup ini? Nah, dan yang ketiga, hidup seperti apa sih yang ingin saya jalani? Dan yang paling penting nih, apakah saya melakukan ini karena saya mau? Dalam artian, itu benar-benar sesuai dengan keinginan pribadi saya atau karena saya merasa harus, yang dalam artian merasa dituntut atau terpaksa dengan suatu keadaan. Nah, kalau jawabannya karena harus, mungkin kita harus melakukan pemikiran ulang tentang diri kita sendiri. Dan memilih jalan sendiri itu memang tidak mudah. Akan selalu ada komentar, kok beda ya? Teman-teman kamu gak kayak gitu loh. Yakin itu pilihan yang tepat. Emang bisa berhasil. Dan kadang yang paling berat bukan dari omongan orang lain, tapi keraguan dalam diri kita sendiri. Tapi ingat, ini hidup kamu sendiri, bukan hidup orang lain. Kamu yang menjalani hidupmu, kamu yang merasakan hidupmu sendiri, dan kamu yang menentukan arahnya sendiri. Jadi, tidak apa-apa kalau kamu berbeda dibanding yang lain, dan tidak apa-apa juga kalau kamu tidak mengikuti arus orang lain, karena pada akhirnya tidak semua orang yang terlihat sukses benar-benar bahagia. Lebih baik berjalan di jalanmu sendiri meskipun itu pelan-pelan, daripada cepat tapi bukan ke arah yang kamu inginkan. Ketika kamu memilih jalanmu sendiri, ingat satu hal, jangan hanya fokus pada hasil, karena seringkali kita melihat orang lain sudah sampai pada tujuannya. Lalu kita merasa tertinggal dibanding mereka. Padahal kita lupa, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Begadang ngerjain tugas, itu proses. Gagal, lalu mencoba lagi, itu proses. Bertahan di masa sulit, itu juga merupakan proses. Dan semua itu sangat berarti bagi kita. Mungkin hari ini kamu belum sampai pada tujuanmu sendiri. Tapi kalau kamu masih berjalan, masih berusaha, dan belum menyerah untuk mencapai tujuanmu, itu artinya kamu sedang berkembang.
Karena sukses bukan cuman tentang sampai pada tujuan, tapi bagaimana kamu dapat berkembang pada proses itu. Jadi, ketika kalian merasa tertinggal, coba berhenti sebentar, tarik nafas, dan tanyakan ke diri kamu sendiri, aku ini benar-benar tertinggal atau hanya memenuhi ekspektasi dari orang lain saja? Karena pada akhirnya, sukses itu bukan tentang memenuhi ekspektasi dunia, tapi tentang hidup sesuai dengan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Aku Rafaldi, pamit undur diri. Terima kasih.